Jika ada sesuatu dalam hidup yang saat ini belum kamu miliki, itu karena siapa dirimu dan bagaimana cara berpikirmu. Ayo, sekarang ini kamu mungkin berkata, kamu berbicara kepadaku. Aku sedang mengalami rasa sakit. Ada sesuatu dalam hidup ini yang membuatku ingin menyerah. Ayo, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Aku siap menyerah. Aku siap untuk berhenti. Ayo, angkat tanganmu. Seringkali, kita menemukan diri kita dalam situasi sulit. Ketika kesulitan menghantam, kita ingin berhenti, ingin menyerah. Yang sering terjadi adalah kita berhenti dan mulai berpikir. Tapi aku katakan kepadamu, berhenti berpikir dan langsung bertindak. Semua orang berpikir mereka bisa membuat keputusan yang sempurna. Padahal, tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Jadi, buat keputusan dan jalani dengan bahagia. Jika berhasil, bagus. Jika tidak, sesuaikan diri dan terus maju. Banyak orang terlalu banyak berpikir sebelum bertindak. Kamu tidak akan pernah tahu seperti apa hasil alternatifnya. Jadi, cukup pilih dan lakukan. Aku ingin kamu menuliskan sebuah tanggal di mana kamu akan berkomitmen sepenuhnya. Sekarang juga, tuliskan tanggal di mana kamu akan benar-benar mulai melakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku butuh tanggalnya. Ayo, tulis sekarang. Aku ingin kamu benar-benar berkomitmen. Aku akan menghitung sampai 3. Saat aku mencapai 3, sebutkan tanggal itu dengan lantang. 1, 2, 3. Bagus? Aku suka semangatmu. Alasan mengapa kamu tidak bisa menunggu segala sesuatu menjadi sempurna adalah karena tidak ada momen yang sempurna. Sekarang adalah satu-satunya momen yang sempurna yang kamu butuhkan. Sekarang adalah waktunya bagimu untuk berkata, aku siap melangkah ke tahap berikutnya. Kita tidak bisa mengendalikan siapa kita, tetapi kita bisa mengendalikan emosi yang kita bawa. Kita bisa mengendalikan cara pandang kita terhadap kehidupan. Kita bisa mengendalikan tingkat optimisme kita. Kita bisa memilih siapa diri kita. Aku berhak melihat bagaimana hidupku jika aku memberikan 120%. Aku tahu seperti apa hidupku saat aku hanya memberikan 55%. Aku tahu seperti apa rasanya saat aku tidak mencoba. Aku tahu seperti apa hidupku ketika aku tidak peduli. Sekarang, aku menantangmu. Aku menantangmu untuk keluar dari zona nyamanmu. Aku menantangmu untuk berhenti puas dengan keadaan sekarang. Aku menantangmu untuk berhenti menerima hidup seadanya. Hidup bisa sulit, hidup bisa kasar. Tapi ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang kuat dalam pikiran manusia, dalam semangat manusia, dalam kemauan manusia. Ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan kalah, aku tidak akan berhenti, aku akan muncul setiap hari dan memberikan yang terbaik. Saat kamu memasuki sebuah situasi dengan pola pikir yang benar, saat kamu memahami bahwa yang utama adalah keyakinan diri dan komitmen terhadap tujuanmu, maka kamu sudah menjadi pemenang. Banyak dari kalian takut untuk melangkah, berhenti lari dari tantangan, karena hidupmu tidak menjadi lebih baik dengan terus menghindarinya. Dengar baik-baik, kamu lari dari hambatan, padahal justru hambatan itu yang akan membawamu ke level berikutnya. Beri dirimu kesempatan untuk terus maju. Jangan melihat kegagalan sebagai akhir, lihat kegagalan sebagai bagian dari prosesmu. Kamu masih bergerak. Kekhawatiran terbesarku tentangmu adalah kamu berpikir telah melakukan kesalahan dan sekarang tertinggal. Itu yang kamu rasakan, bukan? Aku tahu, dan itulah mengapa kamu gelisah. Tapi dengarkan aku, kamu tidak akan menemukan jawaban jika kamu masih terjebak dalam masa lalu. Jika kamu berkata, oh, aku baru 25 tahun. Aku bisa melakukan apapun selama 5 tahun. Aku bisa menjadi koki selama 6 bulan. Arsitek selama 6 bulan. Memulai bisnis sepatu selama 6 bulan. Jika kamu melakukan itu, dan di usia 30 kamu menyadari bahwa kamu masih muda, maka kamu menang. Tetapi jika kamu berkata, aku dulu pintar di sekolah, aku punya rencana, tapi semua hancur, maka kamu kalah. Apakah kamu siap melangkah ke tahap berikutnya? Apakah kamu siap memulai babak baru dalam hidupmu? Apakah kamu siap? Kamu tidak menunggu waktu yang sempurna,
kamu akan menciptakan waktu yang sempurna. Kamu tidak perlu kelas yang sempurna untuk mulai belajar. Kamu tidak perlu guru yang sempurna untuk bisa sukses. Kamu tidak perlu teman yang sempurna untuk bisa berkembang. Tidak! Bahkan ketika semuanya tidak sempurna, kamu tetap bisa berhasil. Kenapa? Karena semangatmu berasal dari dalam dirimu. Kamu berhak melihat bagaimana hidupmu jika kamu memberikan 120%. Selama ini, kamu hanya memberikan 70%, 80%, dan lihat hasilnya. Kamu menuai apa yang kamu tanam. Hidupmu saat ini adalah hasil dari upaya 70%. Dan yang aku butuhkan darimu adalah berdiri di depan cermin dan berkata, "Ayo, berhenti main-main. Aku berhak melihat bagaimana hidupku jika aku memberikan 120%. Hidup bukan tentang hasil akhir. Hidup adalah tentang siapa yang kamu jadi selama prosesnya. Kamu harus menempatkan dirimu dalam situasi di mana kamu gagal berulang kali. Karena dalam kegagalan ada pelajaran. Lain kali kamu menghadapi kegagalan, anggap itu sebagai guru. Lain kali kamu menghadapi kesulitan, anggap itu sebagai keuntungan. Lain kali kamu melihat rintangan, anggap itu sebagai peluang. Lain kali kamu mengalami kehilangan, anggap itu sebagai pelajaran. Gabungkan semuanya dan pahami bahwa kamu memiliki semua bahan untuk sukses. Seringkali kita melangkah dengan keraguan, ketakutan, dan rasa gagal di pikiran kita, lalu kita bertanya-tanya, mengapa semuanya tidak berjalan seperti yang kita inginkan? Kamu merasa seperti telah dijatuhkan, seperti dunia ini telah menindasmu, seperti semuanya berantakan di sekitarmu. Tapi kamu tidak menyadari sesuatu. Kamu bukan sedang dihancurkan, kamu sedang ditanam. Dan sekarang, kita ada di sini untuk berbicara tentang satu hal. Bagaimana caranya naik ke level berikutnya? Mungkin awal ceritamu sulit, tapi aku punya kabar baik untukmu. Ada bab berikutnya. Dan bab berikutnya akan menjadi bab terbaik dalam hidupmu. Bab berikutnya adalah tempat kamu mulai menulis sesuatu yang baru. Bab berikutnya akan menjadi lebih baik dari bab sebelumnya. Karena hidup ini bukan tentang bagaimana kamu memulai, tetapi tentang siapa yang kamu pilih untuk menjadi.